Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam program I5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu dan tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu waktu saya masih berkuliah, terkadang saya bersama dengan beberapa teman senang mengkritisi apa yang diucapkan oleh pendeta sepulang kami beribadah minggu. Mungkin terkadang hal tersebut terjadi karena latar belakang studi kami yang adalah teologi. Gaya pendeta berkhotbah, ilustrasi yang digunakan, sampai pada isi tafsiran dan pengaplikasian ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi pembicaraan atau perbincangan bagi kami semua. Kami sendiri sadar bahwa pada saat itu kami belum siap, bahkan mungkin takut untuk berkhotbah. Tetapi sering kali ada saatnya di mana kami berani untuk mengkritik walaupun hanya berbicara di belakang, bukan di depan pendeta yang bersangkutan. Apakah Bapak Ibu sering melakukan hal seperti demikian? Bersifat kritis ataupun mengkritisi setiap khotbah yang disampaikan oleh pelayan firman? Belum lagi jika isi khotbah tidak pas di hati atau bahkan terkesan menyindir pribadi kita. Kuping serasa panas, atau lebih parahnya lagi jika di antara kita ada yang kemudian merasa tidak suka dengan pendetanya dan berhenti untuk mendengarkan mereka berkhotbah. Saya rasa itu adalah merupakan hal yang wajar Bapak Ibu, karena terkadang memang kita sulit untuk berlaku rendah hati dalam mendengarkan nasihat. Tetapi jika kemudian kita menyalahkan nasihat dan menghidupi kebiasaan yang justru tidak berkenan di hadapan Allah, itulah yang menjadi sebuah persoalan. Ini juga yang menjadi persoalan dari generasi bangsa Israel pada masa hakim-hakim, seperti yang digambarkan di dalam pembacaan pada hari ini. Hakim-hakim 2 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Dalam peristiwa keluaran dari Mesir menuju tanah Kanaan, tugas Musa dilanjutkan oleh Yosua. Yosua berhasil menuntun umat sampai menduduki tanah Kanaan. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada kesaksian di mana seluruh umat hidup dengan setia di dalam Tuhan, beribadah hanya kepada Allah Yahweh, menerima janji Allah tentang berkat dan penyertaan, dan kemudian mereka pun berjanji kepada Allah untuk senantiasa setia dan mengasihi Allah Yahweh. Di sini kita melihat kehidupan umat sangat berkualitas dalam menjalin relasi dengan Allah. Namun, setelah Yosua tiada, berikut juga dengan generasi yang hidup bersama-sama dengan Yosua sudah tidak ada, maka lahir dan bertumbuhlah generasi yang baru. Generasi yang lupa akan janji yang dinyatakan oleh nenek moyang kepada Allah. Mereka sama sekali tidak menghormati dan menjadikan sikap hidup daripada nenek moyang sebagai sebuah panutan. Mereka hidup jauh dari Allah, menyembah Allah lain, bahkan hakim-hakim yang diutus oleh Allah sebagai penuntun bagi mereka tidak mendapat hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada malam hari ini mengingatkan terhadap kita semua bahwa seberapapun perilaku kita menyakiti hati Tuhan, selalu ada usaha yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengajak kita kembali kepadanya. Ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 menyatakan bahwa Allah mengasihi setiap orang yang diutus untuk menyatakan kebenaran. Allah melindungi mereka. Tetapi apabila umat yang dikasihinya juga kemudian tidak mengasihi mereka yang dengan sengaja Allah utus bagi umat untuk menjadi penuntun, bahkan umat dengan sengaja malah hidup jauh dari Tuhan, maka Allah melakukan pembiaran. Hidup kita akan terus diuji dan dibiarkan secara mandiri untuk membuktikan sendiri apakah kemudian ada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan atau tidak. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kapan kita akan bertobat? Atau paling tidak kapan ada kemauan untuk memperbaiki diri jika kita sendiri justru malah cenderung lebih senang mengkritik, membantah,
bahkan tidak menghormati nasihat dan teguran dari orang lain, bahkan dari seorang hamba Tuhan sekalipun. Baiklah kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena ada suara Tuhan bagi kita yang disampaikan dari mulut orang lain. Dan lewat sikap rendah hatilah kita mampu untuk mendengar, mencerna, dan menerimanya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.